Tanggal 12 Juli 2016, jasad seorang wanita ditemukan terbujur kaku di dalam sebuah box di kolong tol Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Setelah olah TKP, diketahui identitas wanita itu adalah Farah Nikma Ridala. Farah Nikma wanita berusia 23 tahun yang lahir pada tanggal 16 Mei 1992. Farah tinggal di Tangerang dan diketahui merupakan pegawai di sebuah bank swasta di Jakarta. Farah yang merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Yasi Maulana dan Hikmah Hamzah ini diketahui masih berkuliah. Dia melamar di bank dengan ijazah SMA. Farah mengambil kelas kuliah malam yang memang mempermudah pekerja untuk bisa melanjutkan pendidikan. Farah sendiri diketahui sudah memiliki pacar yang kabarnya juga merupakan pegawai sebuah bank. Farah dikenal sebagai sosok yang baik dan pendiam, juga suka menolong. Ketua RT yang juga paman Farah yaitu Abdul Latif mengisahkan Farah anak yang tidak suka macam-macam. Dia juga anak yang sopan dan penyayang. Bahkan dia juga berniat memberangkatkan ibunya umroh. Farah juga dikenal baik oleh tetangganya walaupun dia cukup jarang keluar rumah. Di rumahnya Farah kerap dipanggil Mayang yang merupakan nama kecilnya. Sebelumnya keluarga Farah Nikma Ridalah juga mengungkapkan jika putrinya tersebut sudah tidak pulang ke rumah orang tuanya sejak beberapa hari, sebelum akhirnya jasad Farah ditemukan di kolong tol Pik. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut dalam waktu kurang dari 24 jam, tim gabungan Polres Jakarta Utara berhasil menangkap pelaku, yaitu bernama Calvin Supargo usia 42 tahun. Calvin seorang pengusaha sarang burung walet di apartemennya di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Calvin adalah warga Karangbolong, Jakarta. Dia sudah lama bercerai dengan istrinya dan diketahui tinggal sendiri di sebuah apartemen. Calvin mengetahui Farah sebagai pegawai bank yang juga nyambi sebagai teman kencan dari temannya. Lewat temannya tersebut, Calvin berkomunikasi dan bertemu dengan Farah pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2016. Namun apa yang terjadi berikutnya sangat mengerikan. Pria pengusaha sarang walet ini tega menghabisi nyawa Farah. Berikut adalah kronologi kejadian tersebut, mulai dari pertemuan mereka sampai jasad Farah dibuang di sekitar jalan tol. Jumat tanggal 8 Juli 2016, Calvin mengajak Farah bertemu setelah janjian melalui telepon dan WhatsApp. Sekitar jam 7 malam, Farah atau Mayang tiba di sebuah tempat hiburan di Jakarta Barat. Dari awal komunikasi menggunakan telepon dan WhatsApp, diketahui untuk kencan selama 2 hari dengan Farah, dan untuk itu Calvin harus membayar 4 juta rupiah. Farah kemudian diajak pelaku ke tempat tinggalnya, yakni apartemen Aston Mediterania Marina, dan tiba di apartemen sekitar jam 8 malam. Keduanya sempat berbincang di lobi apartemen. Keduanya lalu naik ke unit apartemen Calvin di Tower B, lantai 27 BJ, dan sekitar jam 9 malam keduanya melakukan hubungan. Usai berhubungan, keduanya tidur di ranjang yang sama hingga esok pagi. Sabtu tanggal 9 Juli 2016, sekitar jam 12 siang Calvin mengajak Farah makan siang di lantai 2 apartemen. Selesai makan, keduanya kembali naik ke unit apartemen Calvin untuk istirahat. Saat istirahat itulah Calvin mengajak Farah untuk berhubungan lagi. Namun Farah menolak dan mengucapkan kata-kata bahwa Calvin itu adalah pria yang loyo, sehingga Farah enggan melakukannya lagi. Dan lagi pula Farah sudah diteleponin orang tuanya. Mendengar ucapan Farah, Calvin marah dan emosinya memuncak. Spontan ia memukul kepala Farah dari arah belakang dengan sebuah kayu. Mendapat pukulan berkali-kali, Farah yang bersimbah darah sempat berteriak minta tolong. Calvin makin kalap dan langsung mencekik leher Farah hingga meninggal. Sekitar jam 8 malam, jasad Farah dimasukkan ke dalam sebuah box kontainer plastik yang sudah diberi alas spray bermotif kotak-kotak berwarna merah jambu. Tubuh Farah diikat lebih dulu sebelum dimasukkan ke dalam box kontainer plastik dengan kapasitas di atas 100 liter itu. Calvin juga menaburkan kapur barus ke sekujur tubuh Farah untuk menghilangkan bau. Box kontainer itu lalu dilakban dengan rapi. Hingga kemudian pada Minggu 10 Juli 2016, sekitar jam 8 malam, Calvin menyewa mobil rental Suzuki R3 warna putih dengan nopol B1567BIQ. Mobil dibawa ke apartemen untuk membawa box plastik berisi jasad Farah. Tempat terekam CCTV apartemen, box itu dibawa turun dari apartemen dengan menggunakan troli barang. Calvin menempatkan box itu di bangku kedua mobil dan bergerak ke arah tol pintu exit Kamal Muara.
atau Tol Sediatmo RT 0403 Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, dekat Pantai Indah Kapuk yang jarang dilewati oleh orang. Sesampainya di sana, Calvin membuka pintu belakang dan mengambil box yang terbungkus plastik hitam, meletakkannya di pagar bahu jalan dan membuangnya ke kolong tol. Calvin lalu kembali ke apartemen untuk membuang tas milik Farah yang berisikan pakaian kerja Farah. Dia menggunakan sepeda motor Yamaha dengan nopol B3867ULE dan membuang tas Farah ke Kali Ancol yang ada di Jalan Lodan Raya. Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekitar jam setengah 3 sore, box plastik berisi jasad Farah ditemukan petugas keamanan Pantai Indah Kapuk, yakni Amiruddin usia 33 tahun. Ia mengaku sedang melakukan patroli keliling dan kemudian mencium bau tidak enak dan melihat sebuah box di pinggir tol. Box itu dikerubungi lalat dan berada di kolong tol. Amiruddin curiga namun tidak berani membukanya sendiri. Dia kemudian berinisiatif memfoto dan mengirimkannya ke atasannya. Setelah rekan kerjanya yang lain datang, barulah mereka menarik box itu dan membukanya. Dari dalam box itu tercium bau busuk menyengat dan juga masih terdapat darah. Posisi jasad tengkurap, memakai baju berwarna merah muda, blazer hitam, dan celana berwarna krem. Penemuan itu segera dilaporkan ke polisi. Polisi yang datang kemudian membuka box itu dan terlihat memar di bagian tubuh Farah. Selain jasad Farah, di dalam box polisi juga menemukan kalung emas liontin, anting emas, baju terusan berwarna hitam, pakaian dalam, dan blazer berwarna merah marun. Polisi juga menemukan kertas bertuliskan Mayang Farah dengan tulisan Arab di sekelilingnya. Penemuan Farah membuat keluarga dan teman terdekatnya terkejut. Pasalnya Farah diketahui sudah tidak pulang ke rumah beberapa hari. Ponselnya juga tidak bisa dihubungi. Mereka juga sebelumnya sudah membuat laporan ke polisi setelah Farah belum juga pulang ke rumah. Dan berdasarkan keterangan keluarga pula, akhirnya diketahui jejak pelakunya. Meski tidak diketahui secara pasti kedekatan Calvin dengan keluarga Farah, namun keluarganya mengenal nama Calvin. Kurang dari 24 jam, Calvin ditangkap polisi pada pukul 4 subuh di apartemennya. Dari dalam apartemen itu, tim gabungan polisi juga menyita tali rafia berwarna biru, sisa lakban, CCTV apartemen, HP pelaku, dan tongkat kayu. Setelah penyelidikan, Calvin mengakui perbuatannya. Dia didakwa dan dituntut dengan pasal 338 KUHP karena menghabisi Farah secara spontanitas karena tersinggung, dan dijatuhi hukuman 12 tahun kurungan, 1 tahun lebih lama dari tuntutan JPU. Sementara itu, Farah sudah dimakamkan di TPU Kampung Duku. Demikian kasus Farah Nikma Ridala. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Boleh komentar di kolom komentar. Dan untuk request kasus berikutnya juga boleh komentar di bawah atau DM aku di Instagram @rvsinaga. Terima kasih sudah nonton video ini hingga selesai. Bantu subscribe, like, dan share videonya ke sosmed teman-teman ya. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di video berikutnya.